Welcome to my imaginary world. My name is Rizky Ditya and I am the host Ngosan Ngobrol Santuy. Hey yo, balik lagi di Tublek Podcast. Yo 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 yo. Baik lagi nih men, baik lagi. Alhamdulillah akhirnya gue bisa balik lagi untuk memberikan hiburan kepada kalian semua dan juga memberikan mungkin memberikan manfaat mungkin. Aduh kayak settingin banget gue ketawa. Oke, sebenarnya hari-hari ini gue sedikit mengalami masalah ya biasalah hero punk boy ya kayak gitu lah ya, gak usah ceritain juga sih. Ngapain lo ceritain masa lalu? Wih bener juga ya bro. Ngapain lu tuh menceritakan orang-orang lain, lu gak ada manfaatnya main menceritakan semua ini. Oh iya bener juga. Kayak orang gila gue anjir. Oke, jadi tadi gue sedikit acting men. Mungkin nggak ada yang sadar ya tadi gue acting sih ya, nggak ada apa sih gitu anjir. Ya jadi berkaitan dengan tema kita kali ini. Kayaknya kecepatan ya. Jadi pokoknya tema kali ini tuh berkaitan dengan apa yang saat ini lagi gue baca ya. Karena akhir-akhir ini gue memang lagi suka baca tentang yang gak jauh dari mata kuliah gue saat gue kuliah dulu. Gue lagi baca tentang Jung, Map of the Soul, Jung. Di situ ya Map of the Soul, Jung. Gue baca karena pas di mata kuliah kepribadian, dia salah satu teori yang termasuk teori yang bagi gue ya kayak di kehidupan nyata kita tuh teori ini tuh menjelaskan yang kita lakukan dan kita rasakan gitu. Ngerti gak maksudnya? Jadinya kayak lu melakukan apa gitu di teori itu dijelaskan. Lu mengalami gejala apa di saat kepribadian lu, saat bad mood lu kenapa, saat mulai pertumbuhan lu itu apa di mata kuliah kepribadian ini nih. Menurut gue pribadi itu kayak mencakup semua apa ya, kayak elemennya tuh elemen yang kayak inti dari ilmu psikologi sih menurut gue. Itu adalah mata kuliah kepribadian gitu. Jadi kalau anak-anak psikologi yang sekarang ini lagi mempelajari nih ya kan mata kuliah kepribadian, nah menurut gue pribadi tuh mata kuliah kepribadian itu adalah apa ya, mother of psychology, mother of theory atau mother of teori psikologi lah ya. Jadi menurut gue pribadi ya, walaupun masih ada yang lain sih ilmu psikologi gitu, tapi kok bagi gue sendiri yang bagi gue tuh kalau yang bikin gue mudeng gitu ya, sebenarnya kalau boleh jujur sih gue kalau di kuliah dulu emang geblek banget sih gitu. Tapi karena bisa geblek, teori-teorinya tuh terlalu susah gitu ya buat gue untuk dicerna. Ada yang susah, ada yang tidak gitu, ada yang susah, ada yang tidak. Nah teori kepribadian ini yang make sense buat gue gitu loh, yang di kehidupan nyata atau di kehidupan gue sendiri. Di teori ini jelaskan semua banyak yang kayak bagi gue kayak oh bisa gini, oh ternyata gue di umur segini saat gue umur 24, oh gue begitu ya, pantesan gue saat itu begini gitu. Terus gitu mulai banyak tuh ilmu pertumbuhan manusia seperti itu. Nah di salah satu materi kepribadian, di salah satu teorinya tuh ada yang namanya di sini kayak archetype di sini yang pengen gue bahasanya gitu bener, archetype kan, yaitu persona. Wow,
Persona bro, pasti udah banyak yang dengar kata-kata persona gitu ya. Kayaknya hype kata-kata persona itu kayak tahun 2018 ya, 18 17 kayaknya tuh ya, yang kayak mulai hype persona gitu. Kayak apa sih persona gitu, apa sih persona, pesona ya gitu ya, apa sih persona, kayaknya pesona deh gitu. Mungkin apa banyak di kalangan kita di tahun-tahun itu yang gue rasakan saat itu ya. Persona apa sih, kayak pertanyaan besar gitu buat kita. Persona itu apa sih, pesona ya, termasuk gue saat itu. Tanpa gue sadar ternyata dalam mata kuliah gue aduh, betul tele di mata kuliah di kepribadian itu persona. Yang dimaksud adalah topeng gitu. Kok topeng sih? Nah nanti gue jelasin kenapa tuh kok dibilangnya topeng persona ya. Nah ini gue cerita sedikit tentang persona yang tadi gue bilang hype-hype-nya di 2018 ya, iya 17-18 gitu. Mulai dari, kalau gue pribadi sih ngeliatnya dari brandnya Yonglex ya, yang bajunya namanya Persona, terus yang lainnya ada yang ngikutin tuh banyak. Gue liat dari brand-brand dari lokal juga sih, kayak Bandung gitu. Tapi bukan Persona, kalau Yonglex sendiri kan memang ini ya, nama brandnya dia emang Persona gitu kan, dan lumayan bagus sih gitu. Lumayan bagus dari desainnya, gue liat lumayan bagus, dan nggak rame banget sih, memang simple dan seperti itu, memang bagus gitu. Nah di 2019 kemarin ya kayaknya, nah Persona itu hype gara-gara BTS mengeluarkan album yaitu Persona, lebih tepatnya mini album EP kali ya waktu di 2019, karena di tahun 2020 mereka mengeluarkan sambungan dari EP-nya, maksudnya continue dari EP-nya, memang masih memakai tema Persona. Dan kebetulan juga BTS memakai salah satu nama dalam buku yang dibikin oleh Jung ya, Jung kayaknya sebutannya, Carl Jung, salah satu tokoh psikologi juga dia gitu. Nah di buku itu bernama Map of the Soul kayak gitu. Nah flashback sedikit, gue boleh jujur, sebenarnya saat gue kuliah dulu gue nggak tahu ada buku namanya Map of the Soul. Saat gue tahu ada buku Map of the Soul itu dari BTS. Jujur gue baru dengerin BTS sih kayak 2009 kemarin sih, akhir-akhir lah, karena dikasih tahu sama teman gue yang nggak demen K-pop jadi demen men gitu. Kayaknya sih gue udah ceritain ya sebelum ini di podcast gue yang episode sebelumnya, kenapa gue bisa tadinya demen metal gitu kan, tapi masih gue dengerin musik-musik keras gitu ya, akhirnya bisa mengenal musik-musik mereka gitu. Nah dari situ kepo lah gue, akhirnya nyari buku Map of the Soul gitu. Map of the Soul karya dari Carl Jung atau Carl Jung gitu, kayak gitu. Oke, beli deh. Jadi kalau kalian ingin membeli buku tersebut, kalian bisa mencarinya di e-commerce atau di toko Gramedia gitu. Kayak masih ada sih, gue baru beli itu kayak tahun ini deh. Tahun ini tahun 2000. Tahun 2019 akhir, kayak antara Desember deh kayaknya gue beli itu buku, dan sampai sekarang belum selesai. Gue masih dalam transformasi persona. Gue baca udah mulai bagian transformasi persona sih gue baca. Lumayan menarik sih men tentang persona ini. Dan persona ini punya teman-temannya nih, archetype-nya nih, ada Shadow, ada Anima dan Animus kayak gitu, ada inner self kayak gitu juga gitu. Gak banyak lah gitu. Tapi kali ini gue mau membahas sih persona aja sih. Sebenarnya kalau kalian pengen mengetahui semuanya, itu tuh kayak di dalam diri kalian tuh ada semua men gitu loh. Anima, Animus, kayak
shadow, persona, itu inner self. Shadow itu banyak sih, kok dijelasin. Tanpa kalian sadari, kalian tuh kayak punya shadow dalam diri kalian gitu loh. Dan gue mengakui gue punya shadow, men, gitu. Nah, mungkin gue ceritain dong gitu kan. Gue akuin gue punya shadow. Pas gue baca dan gue baca ulang, pas gue baca dan baca ulang masih, pas gue baca, gue teliti lagi, ternyata setiap manusia punya shadow, bro, gitu. Tanpa disadari. Bahkan orang baik pun punya shadow, bro, gitu. Udahlah, pokoknya kalau kalian pengen lebih detail lagi, kalian bisa beli bukunya Jung Back of the Soul. Gue nggak di-endorse, gue juga siapa gitu kan di podcast kali ini. Jadi gue pengen membahas tentang persona gitu, berkaitan dengan banyaknya public figure. Dan gue juga melihat kayak jujur kayak melihat BTS, melihat Blackpink gitu, yang dimana mereka punya reality show yang hampir tiap hari, men. Kalau kalian mengikuti hampir tiap hari, ini gara-gara teman gue, men, gue jadi kepo banget kayak gini-gini nih. Ini hampir tiap hari mereka syuting loh, bro, yang dimana mereka itu harus tersenyum kayak gimana ya? Kalau boleh cerita dikit, kalau di sini kan kita public figure-nya sekarang ini kan gue liatin di YouTube kayak no drama, and no drama. Apakah gue setuju dengan hal itu? Ya, gue setuju dan ya suka gue dengan hal itu. Jadi real ya. Tapi di Korea sendiri mereka paham dengan no drama ya. Tapi mereka itu kayak menampilkan gitu loh, kayak kita bikin reality show menampilkan hal yang positif aja gitu, hal yang baik, tersenyum walaupun lagi sedih. Dan gue real loh ngomong kayak mereka tersenyum walaupun lagi sedih gitu. Kayak Blackpink, mungkin ya BTS gitu, menampilkan untuk penontonnya, untuk fans yang mereka cintai gitu. Kayak mereka bikin reality show hampir tiap hari yang kayak gue ngebayangin kayak mereka dapat tidur itu berapa jam ya gitu. Kayak bahkan di video mereka yang di BTS Run atau Blackpink, Diary Blackpink lah gitu, itu kayak wow, mereka luar biasa sih gitu. Ya gue tahu mereka mungkin lagi capek atau gimana, kelihatan sih, men, dari matanya mereka tuh kayak mulai ada lingkaran hitam gitu kan, kayak wow, keras juga industri luar sana gitu, maupun di Amerika sendiri juga gitu, industri musik maupun artisnya ya kayak gitu. Nah, oke, gue jelaskan secara sejarah dulu ya, apa sih itu persona gitu. Mungkin banyak orang ngomong persona itu mungkin pesona gitu ya, itu memang berkaitan dengan pesona kita di mata orang lain kayak gitu. Persona atau personae, gue baca dalam Wikipedia, dalam penggunaan sehari-hari dari kata tersebut adalah sebuah peran sosial atau karakter yang dimainkan oleh seseorang aktor. Nah, kayak gitu. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin, di mana kata tersebut awalnya ditunjukkan kepada sebuah topeng theatrikal atau teater nih gitu. Kalau dalam bahasa Yunani yaitu prospon. Kalau dalam bahasa Yunani, pengertian pada zaman Romawi akhir diubah untuk mengindikasikan sebuah karakter dari sebuah penampilan teatrikal atau pengadilan hukum. Saat kata tersebut dipakai untuk orang-orang berbeda yang memainkan peran yang sama. Atribut-atribut hukum seperti hak kuasa dan tugas mengikuti peran tersebut gitu. Orang-orang yang sama sebagai aktor dapat memainkan peran yang berbeda, masing-masing dengan atribut hukumnya sendiri gitu. Ya, seperti ini penjelasannya ya. Terkadang dalam penampilan pengadilan yang sama. Menurut sumber lainnya yang juga menyatakan bahwa asal muasal istilah tersebut nggak terlalu jelas. Persona diyakini berkaitan dengan pengucapan bahasa Latin personare yang artinya melalui suara dalam hubungannya dengan topeng teatrikal atau teater. Seperti itu, bro. Jadi seperti itu. Nah, mungkin lo masih kurang pada ngerti, oke?
Singkatnya tuh kayak gini, persona itu singkatnya adalah yang tadi gue bilang, sebuah topeng. Topeng apa sih yang dimaksud gitu. Jadi persona itu adalah sebuah topeng atau wajah yang dipakai nih, yang dipakai sama kita nih ya, ketika menghadapi publik nih men gitu. Kita menghadapi publik, ketemu teman, ketemu relasi, ketemu orang yang nggak dikenal. Contohnya ketemu orang yang nggak dikenal mas, hello and say goodbye. Maksud tuh ketemu sama orang yang nggak dikenal tuh contohnya seperti ini loh, apa? Ketemu dengan klien lah, seperti itu bro. Maksud gue gitu. Ketemu dengan klien, ketemu apa? Ketemu dengan ya relasi yang tadi gue bilang gitu kan. Ketemu dengan relasi kita. Kayak gitu. Jadi yang dimaksud dengan topeng itu seperti itu men gitu loh. Kita tuh contohnya tuh kayak gini kasusnya, di saat lu menggunakan persona ya. Contohnya seperti lu masuk ke salah satu lingkungan yang memang lu harus beradaptasi di situ gitu. Contohnya kayak lu baru masuk kerja di kantor yang baru gitu, atau lu baru masuk di, contohnya kayak kita dulu sekolah deh. Kalau kuliah kan gue kurang tahu ya, kalau anak baru kayak jarang gue kayak ngeliat anak kuliah, anak baru gitu ya. Pasti kan kita mau nggak mau memang harus beradaptasi di situ ya. Walaupun sebenarnya kita kayak menolak gitu, menolak dalam arti bukan secara ego loh, maksudnya kayak aduh gue harus benar-benar ini ya, apa, gue kayaknya harus benar-benar bisa beradaptasi nih, kalau kayak gini bisa kacau nih diri gue gitu, bisa nggak ada temen nih gitu saat itu ya kan, pemikiran kita seperti itu. Terus atau di kantor kita memang harus memakai topeng untuk bisa terlihat yang diinginkan masyarakat sebenarnya sih men gitu ya kan. Jadi singkatnya itu ya, persona itu adalah kepribadian publik gitu, pribadi yang ditunjukkan pada dunia, atau apa, pribadi yang berlawanan lah dari kepribadian privasi kita gitu, kepribadian kita yang asli gitu, seperti itu. Dan juga di sini yang tadi gue jelaskan, persona itu tuh dari seorang Carl Gustav Jung ya. Jadi dia adalah seorang psikologi. Nah ini gue baca juga dari artikel. Dia adalah seorang psikologi yang berkebangsaan Swiss, yang menyatakan bahwa persona adalah sisi kepribadian seseorang yang ditunjukkan kepada dunia. Yang tadi gue bilang. Jadi si Jung ini nih, men, percaya bahwa setiap manusia itu terlibat dalam peran tertentu yang dituntut oleh dunia sosial, ya kan? Misalnya nih, contohnya nih ya, kayak apa ya? Contohnya, ya tadi gue udah contohin nih, nggak ada contoh lagi dah, gue gimana ya? Gak enak nih gue nih. Contohnya kayak gini deh yang sering kita lihat ya. Contohnya seorang politikus deh, ya kan, dia kan diharapkan menampilkan muka yang penuh keyakinan kan nih ya, yang dimana kita kayak yakin sama dia gitu, untuk dia tuh bisa memenangkan suara ya kan kepada masyarakat ya kan, biar kita suka sama dia gitu ya, kita bisa milih dia harus menampilkan hal yang baik-baik dong ya kan, hal yang bisa buat orang lain tuh yakin sama gue gitu, istilahnya gitu. Seorang politikus itu contoh seperti itu perannya. Terus juga yang paling gampang lagi yang tadi pertama gue bilang, yang gue lagi akhir-akhir ini ngeliat reality show-nya BTS dan Blackpink gitu. Seorang aktor yang kayak apa, dituntut untuk memerankan gaya hidupnya sesuai dengan keinginan publik. Nah itu ya kan, jadi persona itu kayak gitu main digunakan gitu. Jadi kita tuh kayak di kehidupan nyata tuh tanpa disadari ya kita memakai persona seperti itu. Nah gue lanjutin lagi, meskipun persona merupakan sisi penting dalam kepribadian. Nah sini Jung mengatakan sebaiknya kita tidak mencampurkan
bagian yang ditampilkan di depan publik dengan diri kita gitu. Benar adanya jika kita harus diterima di masyarakat. Namun jika kita terlalu menggunakan persona atau topeng, maka kita akan kehilangan sentuhan inner self dan cenderung hidup hanya untuk memenuhi harapan sosial. Nah, agar sehat secara psikologis, maka kita harus mempertahankan keseimbangan antara harapan sosial dengan bagaimana kepribadian kita yang sebenarnya. Caranya nih kayak gini, dengan mengurangi tingkat kepentingan sosial, men, harapan sosial kayak gitu. Sebenarnya kayak gini banyak sih, men, gitu. Oke. Nggak hanya artis atau politikus lah, gitu. Kita itu menggunakan persona itu, men. Bahkan di lingkungan lu nongkrong pun itu tanpa lu sadari lu pakai persona. Pernah nggak lu kayak gini, kayak lu di rumah seperti ini sikap lu, kayak ya lu biasa lah orangnya gitu ya, tapi saat lu di luar lu hewan aja, lu kayak orang yang sangat euforia aja, kan, orang yang sangat berbeda gitu, berbeda drastis saat lu di rumah, saat lu di luar kayak gitu. Pernah nggak lu nyadar? Itu tuh salah satu, lu tuh memakai persona, men. Untuk apa? Biar lu bisa diterima sama temen-temen lu gitu. Lu menampilkan hal yang baik gitu. Ya walaupun terkadang di dunia pertemanan, dunia pertongkrongan gitu kan, biasanya ya ada lah yang no drama. Persona itu bukan no drama ya, tapi kita tuh kayak menampilkan hal baik gitu untuk menutupi kejelekan kita gitu, shadow-nya kita gitu loh, men, gitu. Lebih tepatnya kayak yang punya masalah kan nggak mungkin lu umbar kan gitu loh. Contohnya seperti itu ya, contohnya nggak mungkin langsung cerita gitu. Pasti kan kok lu orang baru dalam lingkungan tersebut maupun orang lama, tanpa disadari pakai topeng gitu, pakai persona. Ini bukan kita pakai topeng lu itu menutupi keburukan, bukan, maksud gue menutupi kayak aib gitu, enggak. Ini lebih tepatnya lebih ke sifat sih yang gue maksud gitu. Sifat kita tanpa kita sadari, kita tuh pakai persona seperti itu. Ngerti orang ngerti, baca. Nah, gue tambahkan lagi, ini kayak berkaitan juga sih, yang mengatakan persona itu dibutuhkan untuk survival. Nah, bertahan hidup, membantu diri mengontrol perasaan, pikiran, dan tingkah laku yang tujuannya untuk menciptakan pesan tertentu kepada orang lain. Namun, seringkali kita tuh menyembunyikan hakikat pribadi yang sebenarnya, bro. Kayak gitu. Namun jika kita terlalu sering menggunakan persona, maka akan membuat diri kita asing dengan diri kita sendiri dan perasaan sendiri, yang akhirnya bisa menjadi manusia palsu. Tuh, sekedar pantulan masyarakat yang tentunya bukan manusia yang otonom. Kayak gitu, bro. Terus juga, namun jika persona dipakai secara berlebihan nih, men, ya, itu tuh bisa mengakibatkan atau bisa menghadirkan sosok yang berbeda gitu. Kalau kita terlalu berlebihan memakai persona gitu, yang aslinya tuh sosok asli dalam diri kita tuh kayak akhirnya nggak akan sehat gitu, men, kalau kita kebanyakan pakai persona sih. Secara psikologis ya, men, tentunya tuh kayak ini menurut gue pribadi gitu, yang pengalaman gue gitu ya. Maksudnya kalau kita terlalu memakai persona di lingkungan yang menurut kita tuh kayaknya nggak perlu deh lu pakai persona gitu. Kayaknya gue nggak perlu deh pakai persona di sini. Walaupun yang tadi gue bilang, balik lagi, kayak ketemu orang yang baru, ketemu relasi, ketemu klien, itu memang harus gitu. Tapi kayak di tongkrongan atau di dalam lingkungan keluarga lu gitu, kayaknya nggak usah terlalu sering ya, karena akan berakibat fatal gitu, men, untuk kelangsungan hidup.
Jadi seperti itu teman-teman gitu. Jadi jangan terlalu menggunakan persona sih. Tapi biasanya ya, pengalaman gue persona itu tuh tanpa disadari sih men gitu. Kayak lo jadi artis atau lo musisi lah, pasti kan kita menampilkan yang bagus-bagus dong ya, yang diharapkan oleh penonton gitu kan, kayak ya lu baik-baik aja lah gitu kan gitu, lu tuh bagus men, lu tuh keren gitu, lu tuh sempurna gitu di mata masyarakat, seperti itu kan gitu. Ya tanpa kita sadari kita pakai hal itu, persona itu tuh persona men. Kerennya persona itu sebenarnya. Dan juga mungkin ada yang bertanya-tanya ya, dalam teori persona ini nih, ya kan? Apakah persona itu untuk orang dewasa aja? Apakah persona itu untuk orang dewasa aja? Apakah anak kecil nggak pakai persona? Tunggu di episode selanjutnya. No. Kagak lanjut bro. Jadi kata Jung nih ya, masa kanak-kanak merupakan masa yang rentan sekali men, dimana anak mulai belajar mengenal emosi satu demi satu. Jadi keadaan seperti ini apa yang mendorong usia anak didominasi oleh personanya. Jadi keadaan dimana orang tua dianggap yang sosok menakutkan bagi anak. Ketika anak sudah insecure, maka anak tidak memiliki keberanian untuk menunjukkan inner self-nya atau diri yang sebenarnya gitu loh bro, gitu. Nah seperti itu. Jadi anak kecil ya, mau anak kecil atau SMP mungkin ya, atau SMA, itu mereka sudah memakai persona tanpa disadari, kayak gitu. Jadi itu gue lanjutin, katanya yang anak seakan baik-baik saja men di depan publik, termasuk orang tua, ya kan? Anak tuh menampilkan yang baik-baik aja men di depan publik dan ke orang tuanya gitu. Padahal semua itu tuh dilakukan untuk menutupi rasa takutnya loh ketika berekspresi. Jadi itu anak menjadi takut salah ketika melakukan sesuatu yang pada akhirnya anak berperilaku sesuai tuntutan sosial dan yang paling utama tuntutan orang tua, tanpa memikirkan dirinya yang menahan segala hal gitu. Di sini gue nggak menyudutkan orang tua ya, maksud gue lebih tepatnya seperti ini, kayak contohnya mungkin dari apa ya? Ya kayak gini lah, si anak ini kan tumbuh didominasi kali ya oleh personanya gitu. Ngomong apa sih? Gue kalau bikin contoh kadang-kadang gue takut salah ngucap sih men, soalnya ini kan di share di YouTube gitu. Gue gimana ya, oke deh gue lanjutin aja bacaannya ya. Gue masih suka ngeri gue, sebenarnya no drama tapi berusaha untuk real gue, tapi ini kan masalah orang tua ya. Oke, gue lanjutin baca tentang persona untuk anak ya. Jadi dari sinilah sudah, jadi si anak ini bertumbuh benih bahwa anak didominasi oleh personanya untuk survival yang akhirnya akan berefek pada masa selanjutnya, yaitu remaja dan dewasa. Nah kayak gitu men. Seperti yang dijelaskan di atas, jika si anak ini didominasi ya oleh personanya, maka akhirnya ia hanya akan menjadi manusia palsu. Wow, dia juga Jung ya. Sangat disayangkan sekali hal ini seringkali di skip oleh para orang tua. Jadi kayak gini aja deh, gimana ya? Contohnya ya dah. Misal gini deh ya. Kita ngomongin tidak hanya anak bocah, tapi yang mulai remaja lah gitu. Misal gini nih. Contohnya si anak ini udah memakai persona tuh, contohnya di lingkungannya nih, lingkungan sekolah, yang sering kali ya terjadi ketika kita nih ya lagi memilih jurusan. Jadi kita tuh sukanya IPS nih ya kan, ya contoh kayak gue sukanya IPS, ilmu pengetahuan sosial. Terus
gue juga bisa bahasa katanya, bahasa apa kek gitu kan. Namun karena gue dituntut gitu loh, dituntut untuk sosial, dituntut, maksudnya dituntut kayak orang-orang bilang mendingan lu masuk IPA aja lu, mau jadi apa lu masuk IPS. Temen dulu kan begitu tuh ya kan. Ah, masuk IPA aja, namanya dulu kan namanya masih bocil ya, masih SMA gitu kan, kayak juga ya. Tapi kapasitas gue nggak bisa nih masuk IPA. Gimana caranya biar gue bisa menyenangkan orang-orang publik yang sih menyenangkan sosial nih ya. Akhirnya gue mendapatkan dampak yang nggak bagus gitu akhirnya. Ini bukan gue nih contoh ya, maksudnya ya, contoh. Kalau gue pribadi sih, gue mah dulu mah orang tua gue sekolah masuk IPS ya udah masuk dah, yang penting lu naik kelas begitu dulu gue mah. Kok gitu orang tua. Tapi kan sebagian ada teman-teman gue yang merasa kayak aduh gue harus masuk IPA nih, tapi gimana ya, otak gue nggak nyampe lagi masuk IPA, kayaknya gue harus masuk IPS deh. Karena ada juga yang karena ekspektasinya mereka ingin masuk IPA ya akhirnya ujung-ujungnya dia masuk IPS. Ada yang hampir depresi loh, percaya nggak tuh, ada loh yang kayak merasa dia tuh apa namanya, kayak apa sih namanya sebutannya, ini loh kayak aduh asu gue lupa lagi bahasanya, bukan mengkhianati, bukan ini kayak cuma fisiknya tuh kayak aduh, akhirnya kayak semua orang tuanya tuh di pikiran temen gue tuh kayak orang tuanya kayak aduh kamu gak bisa masuk IPA, gak bisa masuk IPS ya, kayak membuat tidak senang. Iya, aku bukan membuat tidak senang, apa sih, kayak membuat aduh gila lupa ya, pokoknya gitulah, aku lupa men ya, gak connect gue nih. Oh ya, kecewa. Temen gue tuh merasa membuat orang tuanya kecewa gitu, akhirnya dia bisanya masuknya IPS padahal ekspektasi dia tuh dia pengen masuk IPA, kayak gitu sih jelasnya. Nah tadi kayak gitu men, jadi merasa tuntutan sosial, justru dia tuh masuknya, si orang tersebut contoh tadi yang gue bilang tuh masuknya IPS, yang jelas itu kan nggak sangat dia disukai gitu kan. Nah hal tersebut tuh pada akhirnya tuh memotong potensi men, bisa jadi buat si anak tersebut gue ya, jadi merasa kayak nggak percaya diri, nggak bisa belajar secara maksimal ya kan, saat kita nggak bisa menyenangkan lingkungannya gitu loh. Dia nggak bisa menuruti harapan sosialnya gitu, yang bukan keinginannya dia sendiri gitu. Jadi mau nggak mau dia tuh pakai persona untuk kayak yaudah deh, gue belajar dengan giat untuk bisa masuk IPA gitu. Akhirnya padahal dia pengennya IPS tapi mau masuknya IPA. Singkatnya seperti itu contohnya. Kenapa ia hanya menuruti harapan sosial si anak ini? Ya karena sama seperti masa anak-anak, orang tua merupakan sosok yang menakutkan bagi anak-anak ini dan tak bisa dibantah, sehingga remaja yang berakibat untuk si anak ini hanya ingin diakui oleh orang tua dan lingkungan sosialnya. Itu efeknya men, akhirnya. Mungkin takut tuh bukan yang gini ya, mungkin maksud si Yong gini, takut itu tuh adalah menurut gue pribadi kayak kita tuh lebih menghormati mungkin ya, kalau di budaya kita ya, gue gak tau ke budaya luar tuh gimana, yang gue tau sih kayak budaya luar sedikit kayak membebaskan ya, jadi gimana sih, seperti itu kan, sedikit membebaskan anak untuk memilih tujuan hidup sebetulnya kayak gitu. Nah itu yang akhir tuh yang tadi gue lanjutin ya, kata-kata Jung. Nah akhirnya di masa dewasa, di masa ini nih puncaknya persona mendominasi men gitu di diri si seorang anak, jika seorang tidak bisa menyeimbangkan antara harapan sosial dan
bagaimana kepribadian sebenarnya gitu loh men. Jadinya si anak ini nggak bisa menyimbangkan inner self-nya saat dewasa gitu, kayak gitu. Misalnya seperti ini, misalnya seperti yang disebutkan tadi yang tadi gue bilang ya, soal public figure yang harus terlihat baik di kalangan publik, atau seorang politikus ya kan yang mementingkan bagaimana harapan sosial yang berlaku pada padanya gitu, berlaku pada dirinya sendiri, pada dirinya sendiri anjir, pada pada dirinya untuk masyarakat maksudnya, yang sehingga akhirnya dia hidup hanya untuk publik gitu kan, tanpa mementingkan kepentingan pribadinya gitu, hanya untuk menenangkan suara masyarakat gitu. Jadi jika terus-terusan persona yang digunakan, maka suatu saat tuh kepribadian aslinya atau inner self-nya akan muncul dan menjadi tak terkontrol men. Karena memang sekian lama tuh nggak bisa terbiasa pastinya, akhirnya ya nggak bisa akan terbiasa menggunakan si kepribadian yang asli. Kalau kita kelamaan pakai persona gitu, kayak lu seorang artis disuruh menjadi Joker gitu. Contohnya kan si yang Heath Ledger tuh ya, meninggal kan ujung-ujungnya karena dia terlalu asik memakai karakter Joker yang dimana itu depresi, dia tuh bener-bener terpuruk gitu, maksudnya yang kayak gila, dia mendalami karakter si Joker seperti apa, akhirnya nggak bisa mengontrol, die. Itu efek yang paling bahaya nih, kayak gitu. Nah contoh selanjutnya lah yang tadi gue bilang lagi, dikasih ini contohnya seorang aktor, aktris, public figure lainnya yang dituntut untuk selalu tersenyum. Tadi gue bilang gue lihat BTS Run atau Black Diary lah, Blackpink itu, gue nggak bilang mereka itu menampilkan untuk para pecintanya tuh atau fansnya itu nggak baik, nggak, maksudnya gue mempelajari perindustrian hal-hal seperti itu gitu sih gitu. Oh kita tuh harus terlihat smiles good ya memang gitu, maksudnya harus tampil tersenyum. Contoh tadi kata Yung tuh untuk aktor, aktris, public figure lainnya yang dituntut untuk selalu tersenyum dan terlihat bahagia di depan khalayak, meskipun misalnya kepribadian aslinya tuh jauh dari hal tersebut gitu loh. Itulah salah satu penyebab banyak sekali nih aktor dan aktris yang tiba-tiba bunuh diri, padahal sebelumnya terlihat baik-baik saja di depan publik. Tadi yang gue bilang kan kayak Heath Ledger, dan tadi yang tadi gue bilang itu yang salah satu personilnya yang tadinya anaknya tim hore banget tiba-tiba menjadi murung dia. Kayak gitu aja sih men yang ingin gue jelaskan dengan persona, salah satu mata kuliah kepribadian. Nah ini adalah teori archetype, yaitu persona, shadow, anima, animus, dan inner self gitu. Kalau kalian pengen lebih tahu lagi tentang persona, kalian bisa baca bukunya Jung Map of the Soul. Kalian bisa cari di e-commerce dan kalian bisa beli di toko-toko buku terdekat gitu, mau Gramedia dan yang lainnya seperti itu aja. Masih baca sih tentang transformasi persona. Ya seperti itu. Jadi intinya tuh pelajaran yang bisa diambil sih ya dari materi ini adalah bahwa menurut gue ya, sebagai penutup untuk konten persona, kita tuh harus mampu mempertahankan keseimbangan antara mana nih harapan sosial yang harus kita lakukan dan mana kepribadian asli kita yang justru harus kita munculkan gitu. Jadi persona ini nih memiliki fungsi untuk mengontrol perasaan dan pikiran tingkah laku kita loh. Namun jika persona dipakai secara berlebihan tanpa menghadirkan sosok asli kita dalam diri kita, wah bahaya bro gitu. Maka akhirnya ya kita nggak bisa sehat secara harafiah gitu, secara psikologis pasti akan mengganggu dan berakibat sangat mengganggu sih untuk kelangsungan hidup gitu.
Jadi dalam persona ini kita boleh lah kita memakai. Kita tahu itu kayak memakai persona ini, kita harus tahu memakai persona kayak yang tadi gue bilang kayak ketemu klien yang memang harus terlihat bagus. Ya BTS juga mungkin benar juga, maksudnya menampilkan hal itu, tapi mereka mungkin udah berlebihan juga ya memakai personanya gitu menurut gua gitu, menurut gua pribadi gitu, kayak karena mereka bikin video itu sangat banyak banget yang gue lihat gitu kayak wow gila, apa kabarnya dengan YouTuber gitu kan, vlogger pasti kan mereka harus memakai persona dong kan. Gue yang berpesan kita semoga bisa menggunakan persona kita itu di tempat yang atau di keadaan yang memang harus kita memakai persona. Tapi ingat jangan berlebihan karena akan berakibat fatal untuk kita, akan berakibat fatal untuk kelangsungan hidup kayak gitu. Oke, jauh lebih sedikitnya gitu ilmu yang gue informasikan ini salah satu ilmu sih ya yang sangat menarik gitu menurut gue pribadi, karena ilmu ini atau teori ini sangat dipakai tanpa kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Mohon maaf kalau gua memberikan penjelasan kurang jelas. Mohon maaf banget. Jika kalian ingin, sekali lagi gue ngomong, jika kalian ingin mengetahui tentang Persona dan teman-temannya, kayak Shadow, Anima dan Animus, atau Inner Self, kalian bisa baca Zoom Map of the Soul di e-commerce, atau kalian bisa kalian bisa beli di e-commerce, atau kalian bisa mendapatkan secara langsung di toko-toko buku terdekat. Ini bahasa Indonesia ya. Kalau kalian mau baca yang bahasa Inggris juga nggak apa-apa gitu. Dan kalau kalian tertarik ingin bahasa Korea juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Oke. Menurut gue konten untuk Two Black Podcast kali ini cukup sampai di sini aja. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan podcast gue kali ini. Dan ya, I love you all, I love you people, and goodbye. Oke, sampai jumpa di podcast gue selanjutnya yang lebih menarik. Oke, yo.